Oke, selamat pagi semuanya. Kita masuk ke middle childhood. Middle childhood itu anak usia 6 sampai 11 tahun. Ya, 11-12 juga nggak apa-apa. Jadi, ini adalah usia apa nih? Kalau kalian tahu anak umur segini, dia biasanya memasuki pendidikan apa? TK, Bu. 6 sampai 11 tahun apa? 6 tahun bisa. Dari TK ke SD, Bu. Iya, masuki sekolah dasar ya. Oke, kita lihat apa aja sih yang akan kita pelajari di middle childhood ini. Jadi tahapan ini, middle childhood merupakan tahap perkembangan yang mencakup anak dari usia 6 sampai 11 tahun. Ingat di awal saya selalu bilang, mungkin lain tokoh itu dia akan lain ini apa pembagian usianya. Nggak apa-apa. Jadi asal kalian cantumkan aja. Kayak sekarang saya cantumkan ini menurut Papalia Olds and Feldman 2009 ya. Biasanya anak-anak pada usia ini bersekolah di tingkat sekolah dasar sehingga disebut juga sebagai usia sekolah. Ini menurut Munandar. Jadi tugas perkembangan anak sekolah dasar atau anak SD ini apa ya? Kita lihat nih. Anak SD itu diharapkan sudah bisa mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Jadi membaca, menulis, dan berhitung itu salah satu tugas perkembangan dari anak usia sekolah. Dalam hal ini sekolah dasar. Mengembangkan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Belajar bergaul dengan kelompok sebaya, belajar bekerja dengan kelompok sebaya, dia belajar untuk mulai kerjasama, mempelajari peran jenis kelamin yang sesuai. Biasanya kalau anak laki-laki, anak perempuan udah mulai malu juga. Nggak mau gitu kalau ganti baju depan umum, dia udah mulai tahu malu ya anak usia sekolah ini. Terus belajar menjadi pribadi yang mandiri, dia udah mulai bisa untuk menyiapkan semua sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Karena anak SD ini anak sekolah dasar atau primary itu pribadi yang mandiri. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan. Dia tahu misalnya kapan dia harus misalkan main bola, fisik kan. Dia mulai suka belajar berenang atau dia mulai tampil fisik dia baris berbaris atau dia udah bisa menyiapkan semua buka tutup botol, motong semua keterampilan-keterampilan yang memerlukan fisik itu sudah mulai dipelajari di usia sekolah dasar. Ini contoh anak usia sekolah dasar. 6 tahun. Tapi kamu coba mami bacain, Kaitan sesuai gak nih tugas perkembangannya? Itu udah mandiri belum? Enggak. Enggak, belum. Lagi belajar ya. Terus mengembangkan hati nurani dan sistem nilai sebagai pedoman perilaku. Kayak tadi Kaitan baca buku apa itu? Tortoise and Eagle ya. Nah, itu ada nilai moralnya, hati nurani. Jadi kalau apa tadi? Kalau tortoise-nya harus bersyukur dengan dirinya ya. Nggak usah pengen jadi eagle. Jadi anak umur segini dia udah mulai belajar, nilainya berarti harus bersyukur, harus sopan, dan sebagainya. Ini udah mulai belajar dikembangkan di usia ini. Mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial, dia udah ngerti aturannya, dia juga semangat sekolah kayak gitu. Mengembangkan konsep diri yang sehat. Konsep diri misalnya, konsep diri kalian juga misalkan gini, konsep diri itu contohnya. Aku anak yang cerdas, aku anak pintar. Kalau ya aku nih bodoh, aku nggak bisa apa-apa, itu kan konsep dirinya nggak sehat karena merasa nggak mampu. Aku nggak bisa, aku bodoh, aku nggak bisa, gini-gini. Itu kan konsep dirinya, dia merasa dirinya itu bodoh, nggak bisa apa-apa. Kan itu salah ya. Kalau kita pun gagal, saya kemarin cerita sama anak saya, Mami gagal lagi nih kemarin. Saya lagi coba ikut tes, pretest bahasa Inggris gitu, dan saya masih belum sesuai gitu, masih rendah. Mami gagal lagi nih, bilang ke anak-anak kalian makanya harus semangat belajar. Tapi apakah saya jadi orang yang gagal? Nggak boleh kayak gitu. Jadi anak dari sejak kecil kita harus bilang kalau mereka mungkin pas lagi nyesain tugas terus dia nggak bisa, aku nggak bisa nih, nggak apa-apa. Kamu yang penting mau berusaha. Jadi kita harus mengembangkan konsep diri yang sehat. Dan kalau anak-anak mungkin masih kecil, ini masih perlu dukungan dari lingkungannya. Jadi kitanya yang dewasa yang meyakinkan mereka. Oke, dan kita juga kasih contoh. Kayak saya kasih contoh ke anak-anak. Ternyata saya juga gagal kok. Mami berkali-kali gagal.
Tapi apakah mami langsung nggak mau nyoba? Saya manggil anak saya mami ya, membahasakan diri mami ya, terserah bunda atau ibu gitu. Atau mama. Mami berkali-kali gagal, tapi mami terus coba kok. Nih mami belajar lagi. Mulai hari ini mami akan belajar terus. Tiap malam mami akan rutin belajar. Jadi kita kasih contoh. Hidup nggak selamanya mulus, nggak selalu selamanya sukses. Kita mungkin bisa gagal, tapi yang penting mau berusaha. Terus berusaha, nggak usah malu gitu. Seumur gini aja mami bisa gagal kok, tak bilang anak-anak. Makanya kita harus terus belajar. Perkembangan fisiknya. Pada masa ini pertumbuhan fisik tidak secepat seperti pada masa bayi dan masa kanak-kanak atau seperti pada masa remaja. Dalam perkembangan motoriknya, anak perempuan 6 tahun, usia 6 tahun lebih akurat dalam pergerakannya, lebih tepat gitu kalau gerak. Nah, bola lebih mantap misalkan kayak gitu. Sedangkan anak-anak laki-laki lebih kuat namun kurang dalam tindakan kompleks. Dia bisa strong, bisa manjat, bisa apa anak laki-laki, tapi mungkin kalau nulis atau apa mungkin belum tentu rapi. Biasanya ini kata teori ya, anak perempuan mungkin akan lebih rapi. Tapi ada juga anak perempuan yang nggak rapi, ada. Tapi ini sebagian besar pada umumnya seperti ini. Perkembangan motorik menjadi lebih halus dan terkoordinasi. Anak laki-laki biasanya lebih baik pada keterampilan motorik kasar dan anak perempuan memiliki keterampilan motorik halus yang lebih baik. Nah, tadi seperti saya bilang ya. Peningkatan tinggi badan setahun sekitar 5-6 cm. Dan berat anak sangat bervariasi tergantung satu, faktor genetik, turunan. Nutrisi juga bergantung dari mempengaruhi ya nutrisi itu. Dan nutrisi itu juga dipengaruhi status sosial ekonomi. Kalau dari keluarga yang kurang mampu, dia makan seadanya misalnya. Tapi bukan berarti kalau orang sosioekonomi ke atas dia akan makan sehat, belum tentu. Siapa tahu kalau orang ekonomi ke atas dia makannya junk food terus. Dia belinya tiap hari mungkin salah satu merek yang lagi baru ada di Palangkaraya misalnya. Dia tahu apa? Nggak usah disebut label ya. Tiap hari beli itu aja. Misalnya, itu juga nggak sehat kan? Dia punya duit, dia bisa beli makan makanan junk food. Tapi bukan berarti itu sehat, mending yang mungkin satu sosial ekonomi ke bawah tiap hari makan tahu tempe tapi itu lebih sehat kan gitu, atau sayur-sayuran gitu. Jadi nutrisi tergantung dari satu sosial ekonomi. Saya rasa bisa tepat dan bisa tidak tepat juga. Tapi ini kan kata teori seperti ini ya. Nafsu makan mereka baik karena apa? Biasanya aktivitas mereka kan bermain energi. Kayak kemarin anak saya bisa berjam-jam dia lari sana main sama temennya. Saya aja nungguinnya udah capek gitu. Maksudnya dia berjam-jam bisa kuat. Nah, abis itu mereka lapar, makan nasi, makan indomie, makan macam-macam gitu. Lapar gitu karena energinya habis, jadi dia butuh sumber energi dan protein. Malnutrisi itu artinya apa? Kekurangan vitamin nutrisi ya. Berakibat anak cenderung pasif, tergantung, kurang responsif, keterampilan interpersonalnya kurang, berkembang, hambatan dan perkembangan kognitif. Terus obesitas. Jadi anak sekarang ini bahayanya kan obesitas. Kenapa? Karena biasanya depan gadget, depan TV, nonton atau depan PC. Dia main game, gak bergerak, makan, french fries, kentang goreng misalkan, makan apa lagi di depan screen ya. Jadi mereka kurang gerak. Kalau anak dulu misalkan zaman saya ingat banget, usia-usia segini saya di kampung gitu main ini kalau nggak diteriakin maghrib pulang maghrib gitu, kalau nggak saya masih main tuh, main petak umpet, main lompat karet. Kalian ngalamin nggak main lompat karet sedada nanti lompat lagi sampai atas gitu, main lompat tali, main dulu cing benteng di kampung banyak gitu main-main. Kalau anak sekarang kan jarang, semuanya pegang gadget gitu. Jadi itu beresiko tinggi terhadap kesehatan, yaitu tekanan darah tinggi. Jadi anak sekarang jangan aneh kalau ada dengar, kok anak SD bisa kena stroke? Ya itu karena obesitas, terus tekanan darah tinggi, dan diabetes. Dan banyak orang yang duduk gitu, kurang gerak, dia punya masalah pada tulang. Obesitas pada anak dapat diatasi dengan merubah kebiasaan makan, olahraga, dan orang tua harus terlibat. Karena kan anak kecil tetap bagaimanapun, tetap orang tua. Wow. You read the other books? Perkembangan kognitif. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak sekolah dasar memasuki tahap konkret operasional dalam berpikir. Jadi tetap anak sekolah dasar pun dia perlu sesuatu yang konkret.
Pemikiran lebih spesifik dan konkret. Tahapan konkret operasional dan sebagai berikut nih. Pertama, mulai muncul mental reasoning, penalaran mental. Pembentukan konsep-konsep mulai mengkonstruksi belief system, sistem kepercayaan. Egosentrismenya berkurang, dia mulai ngerti. Kalau dulu kan usia PAUD ya, egosentris banget gitu, egois. Kalau sekarang dia udah mulai berkurang, membedakan benda-benda berdasarkan ciri-ciri yang sama, bekerja dengan angka, memahami konsep waktu dan ruang, membedakan antara realitas dan fantasi. Pola pikirnya sudah desenter, maksudnya apa? Mempertimbangkan berbagai aspek dan dapat melihat atau memahami sudut pandang orang lain yang menyebabkan komunikasi lebih efektif dan moral reasoning lebih fleksibel. Jadi memang sudah jauh-jauh lebih berkembang dibanding waktu ketika mereka usia PAUD. Nah, kemampuan konservasinya apa? 6-7 tahun dia sudah mulai memahami apa itu zat atau substansi. Zat cair, zat padat, gas. Terus 9-10 tahun dia mulai memahami berat. Berapa kilogram gitu, dia udah mulai paham. 11 atau yang mana yang lebih berat itu kan seperti di PAUD kan. Nah, usia sekolah dasar ini lebih spesifik lagi. Kalau berat badan itu berapa kilo? Oh, kalau misalkan ini berarti dia ininya kurang berapa kilo lagi ya? Gitu. Nah, 11-12 tahun dia udah tahu volume. Jadi misalkan air ini dia udah tahu volumenya ini lebih banyak meskipun bendanya, ingat ke dulu waktu perkembangan 1 kita belajar ada berbagai gelas dituangin dengan jumlah air yang ingat 1 liter, terus banyak kan kalian responnya macam-macam. Nah, kalau anak usia 11-12 tahun dia udah tahu mau berbagai macam bentuknya, kalau dituangin sama ya berarti sama aja volumenya. Atau ada mungkin wadah yang kecil, nih ada wadah yang gede misalnya. Nah, wadah gede, terus ada wadah yang kecil, tapi dituanginnya akan lebih banyak, sampai penuh akan lebih banyak volume yang mana. Ya, tentu wadahnya gede, kalau tidak disebut berapa yang dituanginnya berapa banyak. Pokoknya sampai penuh ya pasti penuh dengan volumenya akan lebih besar, akan lebih penuh pada yang wadah yang besar. Misalkan anak itu mulai ngerti, mulai menyadari proses transformasi atau perubahan. Mulai berpikir secara logis, namun konkret. Kemampuan memori dan bahasa meningkat nih, secara kognitif dia pasti ada progresnya, mulai mendapatkan manfaat dari pendidikan formal, menunjukkan beberapa kebutuhan dan kekuatan pendidikan fokus pada satu aspek pada satu waktu tertentu. Jadi maksudnya formal itu apa? Dia udah ada keteraturan, mulai belajar akademisnya sudah mulai. Kalau PAUD kan usia bermain. Kalau di sini anak-anak bermain tetap tapi udah mulai belajarnya udah ngerti kapan dia harus duduk tenang untuk belajar. Perkembangan emosi. Menurut Flori, kebutuhan emosional anak usia 5-12 tahun. Nah, ini menurut Flori 5-12 tahun. Tadi menurut Papalia Oates 6-11 tahun. Jadi nggak masalah ya. Tergantung tokonya. Antara lain tuh keamanan akan kasih sayang, secure attachment, kebutuhannya nih emosinya. Self-esteem, kemampuan berkomunikasi dengan orang tua, terus self-esteem, rasa percaya diri, terus feeling kompeten, merasa memiliki kemampuan atau potensi. Anak yang bisa baca, terus dia bisa menceritakan kembali bacaannya, dia merasa, oh, aku mampu gitu. Penerimaan dari teman sebaya, rasa saling memiliki dan penerimaan dari keluarga, membutuhkan bantuan untuk mengatur emosinya. Perkembangan sosial, beberapa tokoh memberikan pandangannya mengenai perkembangan sosial pada masa ini, antara lain, menurut Papalia Oates and Feldman, anak usia middle childhood, anak usia sekolah dasar memiliki konsep diri yang menjadi lebih kompleks serta berdampak pada self-esteem, harga diri. Jadi konsep diri itu akan berpengaruh pada harga diri. Contohnya apa? Kalau anaknya tadi seperti contoh, aku merasa gagal, aku merasa nggak cantik, aku merasa nggak pintar, misalkan aku bodoh, terus dia kan jadi minder self-esteem-nya. Nggak usah anak SD, kalian aja. Kalau misalkan kalian, aduh aku jerawatan nih, ini kan cewek-cewek semua nih kita. Aduh jerawatan, misalkan aku nggak cantik, lihat kaca, aku nggak cantik, nggak ada cowok yang suka sama aku nih. Terus langsung minder, nggak pede. Yuk kita malam mingguan, yuk kita nongkrong sini, enggak itu ya. Jadi itu kalian aja, kita maksudnya nggak usah kalian lah. Saya mungkin yang udah dewasa tetap aja kita harus membangun konsep diri.
Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi harga diri. Dan dimulai dari anak middle childhood ini, anak kecil ini ya. Anak usia sekolah ini. Jadi dia mulai belajar untuk mengembangkan konsep diri karena itu akan mempengaruhi harga diri. Erikson dengan tahapan psikososialnya. Menurut Erikson, dia masuk ke tahapan identity versus inferiority. Maksudnya apa lagi? Dia bisa yang tadi, dia bisa pede, tapi bisa dia juga minder. Jadi memang di sini anak-anak benar-benar harus dibangun ininya, self concept dan self esteemnya. Menurut Munandar, sebentar ya. Tadi Ketan bilang dia tahu waktu apa nih? Nih dia nulis dari reading log ini nih. Itu nggak kelihatannya. Buka dulu. Ya pokoknya ada di sini dari reading log. Jadi dia bilang udah waktu, ada apa lagi deh? Ada date-nya ya. Date. Tanggal, date itu tanggal. Judul buku. Pertama tuh tulisnya ininya dulu sampai sini. Terus baca Ethan. Udah Ethan. This is right. Date. This is your right day. Date itu kayak tanggal sekarang tanggal 18. 18 hari Senin tanggal 18. Kamu tambahin tanggal. Kalau ini day. Oke, Mami continue dulu ya. Oke, jadi benar ya, langsung praktek tuh. Anak 6 tahun, anak usia sekolah dasar, dia udah tahu waktu, dia udah tahu satu yang konkret, dan mulai ada moral listening-nya juga. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan sosialnya. Di perkembangan sosialnya, menurut Munandar, anak ini belajar dari kelompok sebayanya, belajar mematuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak bergantung pada orang dewasa, belajar kerjasama, mempelajari perilaku yang dapat diterima oleh lingkungannya. Oh, berarti kalau aku nggak berbagi, orang nggak mau main sama aku. Belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif, mulai mempelajari olahraga dan permainan kelompok. Main sepak bola kan, kalau main sepak bola nggak mungkin bolanya sendirian kan, jadi belajar untuk sharing, untuk berbagi, untuk gantian, belajar tentang keadilan dan demokrasi. Terus kita juga lihat di sini, kalian kebaca gak tulisan atasnya apa? Kebaca, Ibu. Silakan dibaca coba. Ramsey Deuling 2000 mengelompokkan perilaku sosial anak dalam 4 kategori, yaitu anak-anak yang populer biasanya terdiri dari anak-anak yang pintar, lebih mampu, lebih matang secara emosi dan sosial dibandingkan teman sebayanya. Anak-anak yang ditolak biasanya anak-anak seperti ini menunjukkan perilaku agresif atau menarik diri dari lingkungan. Mereka bisa menunjukkan rasa marah atau menghindari anak-anak yang lain. Anak-anak yang diabaikan biasanya tidak berperan banyak dalam aktivitas sosial kelompok yang mereka juga nyaman dengan kesendiriannya. Anak-anak yang kontroversial, mereka dideskripsikan sebagai anak yang memberi pengaruh besar terhadap kelompok sosial, berbakat secara sosial dan intelektual, tapi cenderung berperilaku agresif dan melanggar peraturan. Oke, thank you Desi. Jadi menurut si Ramsey ini dalam Dowling ada anak populer, anak ditolak, diabaikan, kontroversial. Populer itu gampangnya populer, terkenal. Ditolak biasanya nggak mau ditemenin, dihindarin. Diabaikan biasanya anak kayak gini bukannya ditolak tapi kayak nggak banyak berperan, dia tidak bukan ditolak tapi dianya juga biasanya dia seneng gitu dengan kesendiriannya, jadi kayak nggak dianggap, tapi dia bukan ditolak, emang dia sendiri juga nyaman dengan kesendiriannya. Ada kan tipe mungkin teman-teman di kelas yang emang senang sendiri aja gitu, tapi bukan berarti diabaikan.
bukan berarti ditolak maksudnya. Jadi karena gitu saking dia tenangnya, jadi kayaknya suka dilupakan gitu. Padahal bukannya ditolak, anaknya baik aja sebenarnya misalnya. Kalau yang ditolak ini biasanya anaknya yang ganggu, annoying gitu, agresif biasanya ditolak. Dan yang kontroversial itu biasanya kontroversial itu anak pinter tapi bandel misalkan, enggak aturan, biasanya itu kontroversial. Dan ini dua bentuk perkembangan sosial, ada self diri, the self diri dan peer self. The self sendiri, peer self itu hubungan dengan teman sebaya. The self sendiri itu ada self konsep, konsep diri. Sejak bayi orang lain, sejak bayi itu dipengaruhi orang lain, itu keluarga, berperan sangat penting. Self concept refers to domain specific evaluation of the self, mengacu pada evaluasi domain yang spesifik dari diri sendiri. Self esteem, global evaluative dimension of the self, also referred to as self worth or self image. Jadi dimensi evaluatif. Evaluatif itu evaluasi global diri secara keseluruhan. Evaluasi dirinya juga disebut sebagai harga diri atau citra diri. Nah, jadi seperti tadi, self concept itu ngaruh ke self esteem. Nah, self esteem ini itu juga mengacu pada self worth or self image. Maksudnya apa? Harga diri, keberhargaan diri ini. Kalau kita udah nggak menghargai diri kita sendiri, siapa lagi yang mau menghargai diri kita? Ya. Nah, itu harus dibangun sejak dini. Menurut Susan Harter, self-esteem bersumber pada dua aspek, yaitu kompetensi dan dukungan sosial. Jadi kita mempunyai harga diri ini ada dua aspek yang mempengaruhi ya sumbernya, kompetensi dan dukungan sosial. Kompetensi diri terdiri dari 5 domain, 5 area. Prestasi ini untuk anak sekolah dasar ya, prestasi sekolah, olahraga, sosialisasi, perilaku, dan penampilan. Jadi kalau anak yang nggak pintar secara prestasi akademis, mungkin di olahraganya, atau di sosialisasinya anaknya gagal, atau di perilaku atau penampilan. Jadi anak harus punya kompetensi. Kenapa? Karena dia harus ada sesuatu yang dibanggakan dari dirinya. Kebayang dong kalau dia nggak ada yang dibanggakan dari dirinya, dia akan merasa aku nggak berarti. Nah itu bahaya. Itu akan dibawa sampai anak itu besar. Gitu. Jangankan anak-anak, kita semua nih, kalian juga kalau kalian nggak merasa ada kelebihan, misalkan harus ada apa gitu untuk bisa meningkatkan harga diri kalian. Berkembangnya self-concept, konsep diri mula-mula dari self-awareness. Jadi prosesnya gini, untuk ada self-concept, konsep diri yang positif dimulai dari self-awareness, kesadaran diri baik. Ini dimulai dari baik. Self-awareness, udah gitu self-recognition, pengenalan diri. Pengenalan atau pengakuan diri. Ini mulai 18 bulan. Terus caranya gimana? Anak kecil kan suka ada mulai di cermin terus dia senyum. Dia udah mulai tahu ini hidung apa, dia mulai kenalin dirinya gitu. Dan ini terus itu akan membangun self definition atau definisi diri. Real self dan ideal self. Itu prosesnya ya. Jadi self concept prosesnya gimana? Self awareness dulu. Self awareness tuh kesadaran diri. Terus self recognition atau pengakuan atau pengenalan diri. Terus self-definition, self-awareness, self-recognition, self-definition. Itu nanti definisi diri itu real self atau ideal self itu yang saat ini, yang sesuai dengan ideal self itu yang idealnya seperti apa. Anak usia sekolah mengintegrasikan harapan lingkungan dengan... You want mommy to accompany you? Wow, give me 5 minutes more, okay? I try to finish it. Oke, bentar. Anak usia sekolah mengintegrasikan harapan lingkungan dengan harapan dirinya. Tahapannya nih ada expand self-understanding. Tunggu. Berkembang dari defining oneself through external characteristic to defining oneself through internal characteristic. Jadi mendefinisikan diri melalui karakteristik eksternal untuk mendefinisikan diri melalui karakteristik internal. Jadi eksternal itu untuk bantu untuk mendefinisikan karakteristik internal. Internal itu di dalam diri, eksternal lingkungan. Anak juga belajar dari social comparison, perbandingan sosial yang mulai menggunakan psychological karakteristik dalam mendefinisikan dirinya. Belajar hubungannya lebih kompleks, peran aturan-aturan, mengembangkan standar perilaku dan mulai mengatur perilakunya. Nah, perkembangan self-esteem terjadi pada usia sekolah, yaitu opini anak tentang dirinya berdampak pada perkembangan kepribadiannya. Ada high self-esteem,
Ada low self esteem. High self esteem ini percaya diri, rasa ingin tahu, independensi, nggak bergantung ya. Mulai menyesuaikan diri, toleran terhadap kekecewaan. Kalau low yang rendah, self esteemnya anak itu menarik diri, memandang dirinya negatif, mudah kecewa, reaksi terhadap stres stresnya tidak matang. Coppersmith, parenting attributes yang dapat mengembangkan high self esteem pada anak. Kenapa banyak banget dibahas tentang self esteem di usia segini? Karena memang di usia sini ini sangat berpengaruh untuk kedepannya ya dalam mengembangkan self esteem. Pertama, expression of affection, ekspresi kasih sayang. Concern about the child's problems, kekhawatiran terhadap masalah anak. Ini peran orang tua ya. Parenting attribute itu peran atribusi atau peran orang tua yang bisa meningkatkan harga diri anak. Harmony in the home. Kalau rumahnya berantem terus, gimana anak mau mengembangkan ini gitu, self esteemnya. Participation in joint family activities. Diajakin keterlibatan partisipasi dalam kegiatan bersama keluarga. Availability to give competent organized help to the child when he or she need it. Ketersediaan untuk memberikan yang kompeten, membantu anak yang membutuhkan ketika yang membutuhkan secara terorganisasi. Setting clear and fair rules, menetapkan aturan yang jelas dan adil, itu juga sangat membantu untuk perkembangan anak. Peer relation, peer group, kelompok sebaya menjadi penting bagi anak. Hubungan dengan orang tua tetap mendapat tempat yang paling utama. Jadi hubungan kakek nenek, saudara kandung, interaksi dengan teman sebaya, ini bisa pengaruh positif, bisa negatif. Positif bisa mengembangkan keterampilan sosialisasi, intimasi, meningkatkan semangat untuk berprestasi karena ada teman itu lebih semangat, identitas diri serta integritas self. Negatifnya bisa jadi keikutan terbawa negatif gitu. Jadi anak kecil ada yang ngerokok ya itu karena bisa pengaruh temannya. Anggota teman sebaya biasanya anak dengan jenis kelamin ras, kelas, atau status sosioekonomis memiliki minat yang sama. Persahabatan atau friendship terjalin anak sudah mampu melihat dari sudut pandang orang lain. Karena dengan sahabat, anak bisa melakukan sesuatu yang sama dengan rasa aman gitu, bisa bagi rahasia. Terus stage of friendship ini ada state O ini momentary playmates 3-7 tahun. Dibedakan atas tingkat persahabatan, egosentris, mengalami kesulitan, mempertimbangkan titik pandang orang lain, mereka cenderung hanya berpikir tentang apa yang mereka inginkan dari sebuah hubungan. State 1 ini one way assistant, 4-9 tahun. Persahabatannya sepihak, teman baik, ada mereka yang mau melakukan apa yang diinginkan sama anak itu. Nah, terus stage 2-nya two-way fair, waiter cooperation 6-12 tahun, udah mulai ada timbal balik nih. 6-12 tahun udah mulai tahu. Kalau mau memberi, kalau mau menerima dia harus memberi kayak gitu. Dia mulai ada kepentingan bersama. Stage C, intimate, mutually share relationship 9-15 tahun. Saling bergantung, persahabatan memiliki kehidupan sendiri. Udah mulai ada komitmen. Ya, udah mulai ada pertemanan menjadi posesif karena pengen udah mulai ada apa ya? Merasa memilikinya tuh udah mulai ada nih 9-15 tahun. Terus perkembangan moralnya, anak udah mulai tahu baik dan buruk kayak tadi ya, Keiten sharing apa yang dia baca dan moral value-nya gitu. Nggak sekaku anak kecil. Kode moral dan banyak dipengaruhi kelompok sebayanya atau kelompok teman sekelasnya. Biasa perkembangan moral ada 2 tahap. Morality of constraint and heteronomous morality, kaku. Penilaiannya sederhana karena pola pikirnya masih egosentris dan hanya melihat benar atau salah. Di bawah 7 tahun nih. Nanti kalau di atas 7 tahun dia udah mulai fleksibel. Egosentrismenya udah kurang. Jadi dia udah mulai tahu alasan dari tindakan seseorang. Terus Kohlberg itu ini menurut biasanya kalau ini menurut Kohlberg ada 3 tahap perkembangan moral. Level 1 pre-conventional morality 4-10, ini takut karena dihukum. Jadi dia nurut karena takut hukuman. Level 2 itu conventional morality 10-13 tahun ini diikuti untuk menyenangkan orang lain. Anak dapat menginternalisasi standar tokoh otoritas, misalkan guru. Level 3 ini post conventional morality di atas 13 tahun yang sudah sepenuhnya menginternalisasikan nilai-nilai untuk mengatakan benar atau salah. Nah, kepribadiannya juga dia mula-mula dia melihat dirinya melalui orang tua. Sekarang dia udah mulai dari guru-guru, teman, nggak cuma orang tuanya aja. Mulai kagum tokoh-tokoh baik sejarah maupun cerita fiksi atau dunia film atau olahraga. Dia mulai membentuk ideal self-nya. Tadi kan self ada 2. Real self, diri yang sesungguhnya, sama ideal self. Nah, di sini anak udah mulai tahu diri idealnya. Apa yang cita-citanya? Hubungan dalam keluarga tetap berpengaruh besar terhadap perkembangan kepribadiannya. Orang tua, saudara kandung, kedudukannya dalam keluarga, anak pertama, anak tengah, atau anak bungsu itu sangat berpengaruh. Begitu. Jadi middle childhood ini pengetahuan tambahan buat kalian. Karena kalian kan guru PAUD. Tapi siapa tahu
kalian bisa ngajar di lower primary. Karena usia PAUD itu 0 sampai 6, ada juga 0 sampai 8 tahun. Oke, nanti bisa diulang lagi rekamannya untuk belajar. Terima kasih.